Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Di. Sakit. Tira, Bu. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat nggak belajar hari ini? Sebelum mulai pelajaran, kayaknya kita boleh nih stretching dulu. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Berdiri. Kursinya boleh dipilihkan sebentar. Boleh Pak. Jadi SPP kita dia berhitung 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah yang memimpin itu satu orang, harus satu orang. Tapi boleh barengan gitu ya? Iya, tapi tidak boleh barengan. Duluan gitu Pak Bu. Pokoknya harus sendiri. Siapa yang duluan dan tidak boleh bersamaan. 1, 2, nggak boleh bareng 2. Kalau berhitung dia langsung 1 gitu ya, sambil jongkok sedikit. Jongkok banget atau jongkok sedikit? Jongkok banget. Langsung tiara. Oke, bisa kita mulai. Bisa. 1, 2, 3. Satu. Terus. 2, 3. Maju. Oke, ulang lagi ya, ulang lagi. Serius. 1, 2, 3. 2. Gugur lah. Yang udah langsung Bu, berpikir Bu, ya. dia udah mau hitung, Bu. Tak boleh tuh yang Oke, sekali lagi yang ini serius, yang kena bersamaan langsung menyingkir ya. 1, 2, 3. 1. Nyingkir. Ada jongkok dia. Langsung dua. Salah semua. 6. 2. Nah, 3. 4. Lima udah. 6. 7. Oh, benar. Oh, Bu. Ayo lanjutkan. 8. 9. Ada. Sama ini. Kayaknya kurang fokus nih. Ulang. Ulang ya. 1, 2, 3. Pada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ini sih hitung. Apa yang lama? Bu yang terakhir suruh maju. 11. 12. 13. Oh, 13 tadi. Kembali di tempat masing-masing. Abang yang terlambat tadi kenapa kok bisa terlambat? Jangan, Bu. Jalan di mana? Tadi, Bu, dekat Jalan Merdeka. Jangan dari Oke, selamat.
Jadi hari ini kita akan belajar tentang ijtihad. Yang pertama kita akan memahami definisi dari ijtihad. Yang kedua, mengidentifikasi dari Al-Quran dan hadis sebagai dasar ijtihad. Yang ketiga, mengenali macam-macam ijtihad. Dan yang terakhir itu menganalisis urgensi. Ijtihad berasal dari kata ijtihad. Ijtihada ijtihadan yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menampung beban, bersungguh-sungguh dalam menerapkan pikiran dengan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang sulit dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan mengupayakan sehingga ada solusi alternatif. Nah, secara istilah ijtihad ini berarti usaha menetapkan hukum syariat secara bersungguh-sungguh. Nah, sebelum ibu lanjut, mohon anak-anak sekalian untuk mendengarkan dan mengingat beberapa poin yang ada di media kita, karena setelah ini kita ada mengadakan kuis dengan media Kamera. Jadi untuk diingat-ingat. Jadi secara istilah ijtihad berarti usaha menetapkan hukum syariat secara bersungguh-sungguh. Orang yang melakukan ijtihad disebut apa? Kedudukan ijtihad dalam ilmu fikih termasuk bagian dari usul fikih. Hukum hasil ijtihad bersifat zani. Zani ini apa? Zani ini artinya pengertian yang menurut kepada benar dengan arti kata menaruh hukum yang salah. Kemudian terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 38 yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan itu adalah janji yang pasti benar dan benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengakui. Ayat ini menegaskan bahwa kesalahan manusia sering terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang benar. Ayat ini menunjukkan pentingnya penggunaan akal dan ilmu dalam memahami ajaran Islam. Dalam kaitannya dengan ijtihad, hal ini menjadi dasar bahwa ulama perlu berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis agar dapat menjawab persoalan yang belum jelas. Selanjutnya ada 4 macam-macam ijtihad. Pertama ada ijma, ada qiyas, ada dan ada maslahah musalah. Ijma adalah kesepakatan mujahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah. Contohnya seperti setelah Rasul meninggal diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan khalifah. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasarnya. Dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada kesamaan zat. Contohnya narkotika dikiaskan dengan minuman khamar. Jadi narkotika ini hukumnya sama dengan minum khamar. Yang ketiga, menurut bahasa berarti kebiasaan, sedangkan menurut istilah suatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka. Tentunya tradisi ini adalah kebiasaan yang tidak masuk sekarang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pencetakan mata uang, penanaman tanah pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat adalah maslahah musalah, yaitu suatu kemaslahatan di mana syariat tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas kemampuannya atau pembatalan
dari fungsi identitas itu sendiri. Ada 3 fungsi. Yang pertama al-rujuk, artinya kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua yaitu fungsi ilmiah, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan pemahaman Islam agar mampu menjawab tantangan agama. Yang terakhir yaitu fungsi al-inabah atau pembenaran, membebani ajaran-ajaran Islam yang telah diidentifikasikan oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Nah, dari penjelasan Ibu, Udah, Bu. kira-kira sampai sini bisa dipahami? Nanti. Kalau bisa, anak-anak mungkin untuk bisa membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Sekarang yang cewek 2 kelompok, yang laki 2 kelompok. Dan siapkan perangkat handphonenya 1 kelompok 1. Sekarang Bu. Sekarang 4 kelompok. Membentuk lingkaran. Dan semuanya masing-masing kelompok menyiapkan 1 perangkat handphonenya. Biru. Biru. Pasti. Dengan bukti. Oke, siap. Oke, siapa ini? Wan. Wan. Nah, anak-anak buka website Kahoot ya, semuanya Kahoot, K-A-H-O-O-T. Pokoknya video aja. Siapanya Pak? Hah? Siapanya Pak? Apa? Siapanya Pak? Udah? Jal, tapi baru jal. Beko baru. Di situ ada disuruh memasukkan pin game. Nah, ini pin game-nya 7171384. Ambil apa itu? Siapa Sakti? Ambil nomor 1. Baru 1 kelompok yang masuk nih, yang lainnya belum. Jangan jemur. Masuk. Satu kelompok 1. Iya solo. Kalau namanya diperbaikin. Satu kelompok lagi. Siapa nih, weh? Kamu udah masuk? Iya, biasa lah. Oh, jujur masuk. Dia satu lagi. Satu lagi.
Perhatian, sudah bisa juga ya. Siap? Siap. Waktu satu soal ada 43 detik. Jawabannya betul yang merah ya. Siapa yang menolak, siapa yang betul? Yellow jatuh menjadi hijau. Pikachu ba? Apa suara tuh? Biru lagi. Biru. Mujtahid. Kuning. Oke kan? Mujtahid kok apa, Bin? Mujtahid, warna oranye. Ya Allah, warna oranye, Bin. Aku udah bilang oranye, Mbak. Usul pikir. Warna merah. Warna merah. Merah kiyeh, ya Allah. Oke, aku jawab cepat tuh. Apa itu? Aku cepat. Oke, tekan. Coba ambil apa lagi? Tiga 38 oren tadi oren seragola bibit udah dibilang oren Mbak jaya bit Jemak tuh kesepakatan para mujtahid. Siapa biru tuh? Selamat. Iya. Kesepakatan lama tuh. Satu kelompok lagi.
Dapat riba. Dias adalah analogi Hijau. Hukum berdasarkan hadis. Selamat. Tadi di atas. Musyawarah. Alhamdulillah yang berkuasa ini. Haji tu. Sumpah. Sini aku main apa tu? Aku jawab langsung. Baru aku rekam. Apa? Nampak nikah ya? Kita habis ya. Anjir. Jawab lawan. Wop, Samet. Sudah belum? Biru. Oh, 9.000. Oh, dah sudah dah. Naik sekali lagi dah. Jangan stay nunggu lagi. Sangat jadi lupa sekarang ada. Tidak ada masalah dari ibu ya. Sakit salah pun benar kita. Salah pun benar. Ayo ulang lagi. Satu orang. Hijau. Satu orang. Siapa tu? Iya, sampai salah cewek. Main lagi. Napa? Oh, 10.000. Oke, ini soal Thank you. Mbak Wawan ni jawab tu. Cuci main. Bilang lagi. Selamat. Kaki ya. Mereka juga dulu. Tiga, dua, sampai. Anjay, itu
Jangan bilang salah. Ya. Baik juga. Oh, ini gagal puji. Salah satu ya kena. Merubah keadaan deh nih. Dari di pucuk ke nomor 3. Sebentar ya di sini. Betul ya? Saya jadi kamera Niki. Dari materi yang sudah kalian kerjakan, ijtihad itu apa? Siapa yang tahu? Nah, yang kelompok juara 1 tadi. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu proses pengambilan hukum dari beberapa ulama dengan bersungguh-sungguh. Ya, betul. Ijtihad ini pengambilan 2000. Ijtihad tadi ada berapa? Ada berapa ijtihad? Apa aja? 5 orang perasaan masalah. Lima, kias, masalah dan jadi ijtihad ini penting dilakukan sehingga jumhur ulama menentukan ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan ada dijelaskan berdasarkan firman Allah surat